Desa Suradita merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk dengan penduduk aslinya dari suku Sunda. Namun kini didominasi dengan penduduk yang berasal dari luar suku Sunda. Wilayah dengan kepadatan penduduk 28.925 jiwa ini memiliki karakteristik topografi dataran rendah dengan ketinggian 37-56 mdpl. Topografi dengan kemiringan tanah di bawah 150 membuat desa Suradita memiliki jenis tanah yang subur. Sesuai dengan penyebaran jenis tanah, keadaan iklim, dan tata air, maka desa Suradita memiliki potensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Namun, karena adanya peralihan penggunaan lahan hijau, membuat besarnya persentase wilayah daratan non-sawah, mengindikasi bahwa potensi ekonomi yang ada di desa Suradita adalah kegiatan non-pertanian. Terdiri dari kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan jasa dan perdagangan, serta sedikit kawasan pertanian non-sawah seperti kebun, peternakan, perikanan darat, termasuk lahan kosong yang sementara ini belum dimanfaatkan. Kemudian, secara geografis, Desa Suradita memiliki batas administratif. Utara berbatasan dengan Desa Cibogo dan Kelurahan Cisauk, Barat berbatasan dengan Desa Dangdang, Selatan berbatasan dengan Desa Sukamulya dan Kabupaten Bogor, serta Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan. Pesatnya pertumbuhan di Desa Suradita juga didukung ketersediaan fasilitas umum yang memadai baik di aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keuangan. Maka inilah Desa Suradita. Suradita mengalami banyak perkembangan dalam kehidupan sosial masyarakat karena adanya perubahan pola pemukiman yang tersebut dari kondisi fisik lingkungan, ekonomi, dan keputusan dalam pengalihan fungsi lahan hijau. Maka berdasarkan faktor tersebut, Desa Suradita mengalami perubahan dari pola pemukiman penduduk yang semua berpola tersebar dan memanjang sungai, kini menjadi pola permukiman yang memusat. Pola ini banyak ditemukan di wilayah dataran rendah. Sama halnya dengan Desa Suradita yang terletak di wilayah dataran rendah, pembangunan perumahan di Desa Suradita juga saling berdekatan pada satu titik lokasi tertentu, sehingga meningkatkan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, tingkat kekerabatan tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama yang cenderung sama dan berada di relief yang relatif datar. Selain pola pemukiman yang memusat, Desa Suradita juga memiliki pola pemukiman yang memanjang jalan. Bentuk desa dengan pola pemukiman ini memungkinkan terjadinya pemekaran desa, sehingga lahan pertanian di sepanjang jalan dapat berubah menjadi pemukiman baru. Karena akses jalan raya ini menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya. Dulu, Desa Suradita memiliki banyak potensi sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Karena banyaknya kegiatan ekonomi yang berpusat pada pelestarian sumber daya alam yang ada, namun karena banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan penduduk, potensi sumber daya alam Desa Suradita dialihfungsikan menjadi fasilitas umum, tempat kegiatan ekonomi dan pemukiman penduduk. Tetapi, masih terdapat area persawahan dan perkebunan singkong, serta perikanan di Desa Suradita. Walau tidak dominan, namun masyarakat setempat tetap berupaya mengoptimalkan potensi tersebut menjadi pendorong kegiatan ekonomi di Desa Suradita, contohnya wisata Danau Abah. Maka berdasarkan adanya perubahan pemanfaatan potensi sumber daya alam menjadi bukti adanya perubahan dari Suradita sebagai desa swadaya menjadi desa swasembada. Oleh karenanya, akibat adanya perubahan potensi SDA atau sumber daya alam di Desa Suradita, membuat kegiatan ekonomi di desanya lebih berpusat pada real estate dan industri kecil lainnya, seperti perdagangan jasa dan barang, peternakan, perikanan, dan perkebunan tidak lagi menjadi kegiatan ekonomi utama di Desa Suradita, namun tetap berkontribusi dalam memenuhi pangan masyarakatnya, sehingga Desa Suradita menjadi bagian dari desa industri. Kegiatan ekonomi yang tidak lagi berpusat pada pengolahan sumber daya alam bukan berarti membuat kesejahteraan masyarakatnya meningkat, karena adanya kemungkinan kenaikan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dan meningkatnya kemungkinan untuk mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia. Namun, masalahnya maraknya investor swasta yang berkontribusi dalam perkembangan wilayah Desa Suradita lebih mengutamakan ideologi kapitalisnya daripada memperkecil jarak kesenjangan sosial akibat jejak investor yang tertinggal. Sehingga mungkin rekayasa dari tingkat kesejahteraan yang dirasakan saat ini karena adanya pemenuhan fasilitas umum tidak dapat bertahan lama apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga peningkatan yang signifikan pada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mendorong mutu masyarakatnya. Namun,
Terlepas dari wajah Desa Suradita dan segala perkembangannya, kita tidak dapat mengelak adanya pengaruh dari interaksi dengan kota yang berbatasan dengan sebelah timur Desa Suradita, yaitu Kota Tangerang Selatan. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor saling melengkapi, di mana Desa Suradita melengkapi kekurangan Kota Tangerang Selatan atas kebutuhan pemukiman penduduk akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga melengkapi kebutuhan Desa Suradita dalam rangka menghidupkan kegiatan sosial ekonomi di daerahnya melalui pemerataan jumlah penduduk. Hal ini juga dapat diartikan sebagai pola gerakan pendorong, di mana adanya gerakan penduduk dari desa ke kota karena kurangnya ketersediaan pemukiman penduduk di kota. Faktor tersebut juga didukung dengan adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Karena adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur di desa maupun kota, sehingga terciptalah kesempatan untuk saling berintervensi antara Desa Suradita dengan Kota Tangerang Selatan dalam aspek sosial ekonomi melalui interaksi desa dan kota. Hasil daripada semua kegiatan itu diambil atau didonasikan dari anggota semua. Demikianlah Desa Suradita yang terpengaruh karakteristik sistem perekonomian industri, lingkungan hidup minim area hijau, dan kepadatan penduduk kota yang didukung melalui pola interaksi desa dan kota.